Di Indonesia, kasus positif virus corona ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada awal bulan Maret lalu. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus memberlakukan sistem lockdown di seluruh Indonesia. Dengan diberlakukannya sistem lockdown, banyak kegiatan masyarakat yang mengalami perubahan, seperti kegiatan sekolah, perkantoran, dan kegiatan jual beli. Sistem lockdown ini nyatanya juga sangat berdampak pada perekonomian penduduk Indonesia. Jadi penanganan terkait dengan pandemi COVID-19 itu kita lakukan melalui satu gugus tugas yang kita sebut sebagai panggung tanggap COVID. Ya, panggung tanggap COVID ini ditopang oleh dua modul utama, yaitu modul lapor dan modul dukung. Modul lapor itu dalam rangka untuk mengidentifikasi dampak-dampak yang sekiranya dirasakan oleh warga desa, yang kemudian dari dampak-dampak yang kita identifikasi setidaknya ada 3 dampak yang dirasakan, mulai dari dampak klinis, dampak sosial maupun dampak ekonomi. Sampai saat ini, jumlah penduduk desa Panggung Harjo mencapai sekitar 28.000 nyawa. Nyaris seluruh warganya terdampak secara ekonomi. Hal ini mengakibatkan tidak lakunya usaha-usaha kecil milik warga. Lalu, untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah Panggung Tanggap COVID-19. Pak Jokowi mengumumkan COVID di Depok, lalu beberapa hari kemudian pemerintah Desa Panggung Harjo membentuk Panggung Tanggap COVID-19. Lalu kami dan kawan-kawan ditugasi untuk mengumpulkan data. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah Panggung Tanggap COVID. Panggung Tanggap COVID mendata warga-warga yang masih memiliki stok barang untuk dijual dan dipelajari kembali. Lalu, Lurah Bantul yaitu Bapak Wahyudi mencetuskan sebuah ide yang memudahkan para warganya untuk transaksi kebutuhan sehari-hari. Untuk warga masyarakat yang tidak rentan maupun yang cukup rentan, yang sebenarnya mereka masih mempunyai daya beli, itu kita dorong, kita arahkan agar dalam rangka untuk mencukupkan kebutuhan harian mereka, memenuhi kebutuhan harian mereka membelanjakan uang yang mereka miliki, cadangan ekonomi yang mereka miliki kepada warung atau toko yang ada di Desa Panggung Harjo. Nah, upaya untuk menemukan barang-barang persediaan yang tertahan di warung atau toko ataupun di petani dengan sebagian warga masyarakat yang masih punya daya beli itu kita fasilitasi melalui satu platform digital yang kita sebut sebagai pasardesa.id. Yang membedakan platform pasardesa.id dari platform belanja online lainnya adalah produk-produk yang ditawarkan. Pasardesa.id menjual produk-produk yang biasa ditemukan di pasar dan koperasi, seperti bahan makanan pokok, kerajinan-kerajinan tangan, dan lain-lainnya. Saya usahanya di bidang sembako, terutama beras telur. Biasanya untuk pasar desa ngambilnya beras dan telur. Sebelum pandemi saya agak sepi banget ya. Setelah pasar desa ya alhamdulillah lumayan, dan nambah-nambah pemasukan juga. Warga desa yang hendak membeli hanya perlu membuka situs pasardesa.id melalui alat elektronik, membuat akun, lalu mulai mencari produk yang dibutuhkan. Konsumen dapat memasukkan produk yang dibelinya ke dalam keranjang, kemudian melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu bantuan langsung tunai, sehingga uang yang dibelanjakan dapat diputarkan di dalam desa. Setelah melakukan pemesanan dan pembayaran, pihak dari pasardesa.id akan menginformasikan kepada mitra yang bersangkutan. Produknya pun akan dijemput oleh pihak pasar desa dan akan diantarkan langsung ke rumah warga. Dengan adanya pasardesa.id diharapkan menjadi sebuah inspirasi bagi 75.000 desa lainnya untuk bangkit dalam memulihkan ekonomi selama pandemi COVID-19.